Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hatib Nawawi sebagai guru mata pelajaran Sosiologi kelas 10 IPS. Salam jumpa kembali para siswa-siswi. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebaiknya kita awali belajar hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang lembaga-lembaga sosial yang ada di sekitar kita. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang hal ini, sebaiknya kita pahami apa sih itu pengertian lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial menurut para tokoh Paul Harton dan Kester Elhan adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan menurut Peter L. Berger, suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Menurut Koncaraningrat adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas. Ulangi. Menurut Koncaraningrat adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Sedangkan Sarjono Sukanto berpendapat bahwa lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, seperangkat norma dimaksud adalah dibentuk oleh masyarakat sendiri sehingga dapat dipertahankan dan diubah tergantung kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, norma-norma tersebut pada dasarnya tersusun dengan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya guna mempertahankan fungsionalitas dan stabilitas keseluruhan masyarakat. Lembaga-lembaga sosial yang ada di sekitar kita bersifat mengatur tentang bagaimana individu harus bertindak, berperilaku, serta beraktivitas sehari-hari. Fungsi lembaga sosial berikut ini merupakan beberapa fungsi dari beberapa lembaga. Sekarang kita lihat fungsi lembaga sosial. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari keberadaan lembaga sosial dalam masyarakat, yaitu diantaranya menjaga terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi pedoman individu dalam bersikap serta memberikan batas-batas dalam bertingkah laku agar individu tidak menyimpang, menjaga integrasi dan ikatan sosial antar anggota masyarakat. Kemudian, sebagai alat atau sarana pengendalian sosial dalam masyarakat, sebagai alat pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Demikianlah fungsi lembaga sosial. Nah, sekarang kita perhatikan ciri-ciri lembaga sosial. Ciri-ciri lembaga sosial terdapat beberapa ciri dari lembaga sosial, diantaranya adalah sebagai berikut.
Lembaga sosial merupakan suatu organisasi yang terinstruktur dan relatif kekal. Jadi lembaga sosial itu merupakan suatu organisasi yang terstruktur, tersusun, dan relatif kekal. Yang kedua, norma-norma yang terdapat pada lembaga sosial melalui proses yang panjang hingga dapat diakui oleh masyarakat. Yang ketiga, ciri-ciri lembaga sosial juga adalah memiliki sanksi yang mengikat tentang bagaimana individu bersikap dan bertingkah laku. Ciri-ciri yang lainnya adalah lembaga sosial juga memiliki satu atau beberapa tujuan yang ingin dicapai. Ciri yang lainnya, dalam rangka mencapai tujuannya, suatu lembaga sosial memiliki aturan tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian, terakhir, ciri-ciri lembaga sosial adalah terdapat alat-alat pelengkapan, simbol, dan lambang tertentu yang digunakan untuk mewakili lembaga sosial beserta tujuannya. Oke, setelah kita mengetahui fungsi dan ciri-ciri, apa sih yang termasuk jenis lembaga sosial itu atau contoh lembaga sosial itu? Nah, di sini tertulis jenis dan contoh lembaga sosial. Terdapat 5 jenis lembaga sosial yang utama, diantaranya sebagai berikut. Lembaga sosial keluarga. Ini lembaga sosial keluarga itu lembaga yang terkecil. Kemudian lembaga ekonomi. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Yang ketiga lembaga ekonomi. Yang keempat lembaga politik. Dan yang kelima adalah lembaga agama. Oke, kita melihat bagaimana sih lembaga keluarga itu. Lembaga keluarga adalah lembaga yang merupakan lembaga sosial paling mendasar yang membentuk peradaban kehidupan manusia sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Pembentukan keluarga diawali dengan adanya ikatan sah yang disebut sebagai perkawinan. Simbol yang melambangkan keluarga adalah cincin perkawinan. Kemudian juga lembaga keluarga memiliki 3 fungsi utama dalam masyarakat, yaitu fungsi reproduksi, fungsi afeksi, dan fungsi sosialisasi. Lembaga yang lainnya adalah lembaga pendidikan. Ini sudah tidak asing lagi. Lembaga pendidikan merupakan suatu proses yang menumbuhkan penyadaran diri ditandai dengan adanya pertukaran pengetahuan. Sekolah formal, non-formal, maupun informal merupakan sarana lembaga pendidikan yang utama. Oke. Apa sih fungsi pendidikan? Sudah tidak asing lagi mestinya. Fungsi lembaga pendidikan dibagi ke dalam 2 jenis. Ada fungsi manifest, ada fungsi laten. Fungsi manifest atau tampak langsung, contohnya dari fungsi manifest yaitu pendidikan berguna untuk mempersiapkan para generasi muda dalam mendapatkan pekerjaan di kemudian hari. Fungsi latennya tersembunyi atau tidak langsung, contoh yaitu pendidikan telah mengatur mengulur usia perkawinan seseorang. Ini fungsi laten atau tersembunyi, tidak langsung, contohnya yaitu pendidikan telah mengulur usia perkawinan seseorang. Selanjutnya lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur berjalannya proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, lembaga ekonomi ini memiliki fungsi yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu fungsi utama dari lembaga ekonomi yaitu memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara luas. Kemudian lembaga politik. Lembaga politik ini merupakan lembaga yang secara khusus memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan pada wilayah tertentu. Dalam hal ini, pemerintah merupakan salah satu alat lembaga politik yang secara sah dapat menjalankan wewenangnya. Tujuannya apa?
tujuan dari keberadaan lembaga politik ini diantaranya itu menegakkan kedaulatan dan keadilan serta memastikan pelayanan sosial bagi para warganya. Nah, yang terakhir adalah lembaga agama. Lembaga agama ini merupakan bagian dari praktik kepercayaan masyarakat yang terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban. Lantas apa fungsinya? Adapun fungsi utama dari keberadaan lembaga agama bagi masyarakat yaitu sebagai pedoman hidup yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan sesamanya, manusia dengan lingkungannya, serta manusia dengan Tuhannya. Tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara, pura, ini merupakan sarana dari lembaga agama. Jadi dengan agama, kehidupan bisa damai, bisa tentram, karena agama mengatur sebagai aspek dalam kehidupan manusia. Itu. Jadi mungkin pembahasan kali ini sampai di sini aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.